Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Pak, hikmahnya Pak melakukan ini semua dari Nabi Pak. Hikmahnya apa yang diberikan, pedomannya apa, teladannya apa untuk umatnya, untuk pribadi Nabi yang seperti ini gitu loh Pak. Terus di dalam Al-Azab 50 juga kan langsung dikasih lagi ya kebebasan untuk Nabi. Jadi pertanyaannya mulai bagus ini. Nanti saya share riwayat dari Dr. Haikal ya, yang sementara ini Dr. Haikal itu sebagai rujukan riwayat Rasulullah yang paling tua dan diterbitkan oleh Al-Azhar, dan beliau adalah dekan fakultas sejarah ya. Nanti saya tafsirkan jaringannya. Jadi tuduhan seperti itu sebenarnya sudah ada dari zaman lama. Itu udah ada, dan kemudian diaktualkan lagi kan oleh Pak Putra. Aku mau tanya Pak Putra, itu Dr. Haikal itu lahir tahun berapa Pak? Tapi hikmahnya adalah yang pertama. Sebentar Pak Putra. Dr. Haikal itu lahir tahun berapa itu Pak? Sekitar 1915 kalau nggak salah. 1915. Oke. Ini tafsir Jalalain ini tahun berapa Bu Sofi? At-Tabari yang paling tua. Tadi kita baca dari tafsir At-Tabari. Oke. Sebentar Pak. Sebentar. Itu tafsirnya. Iya. Sebentar dulu. Dari orang Islam. Oke. Sebentar. Cetakan yang tidak benar. Sedikit saya mau tanya, Ibu Sofi. At-Tabari itu orang kafir Pak ternyata Pak. At-Tabari itu tahun berapa Bu? At-Tabari tahun berapa Bu Sofi? 800-an. Tahun 800-an. Jarak At-Tabari dengan Dr. Haikal itu Pak, itu kurang lebih 900 tahun loh Pak. Ya, jadi Dr. Haikal itu lebih dari tafsir yang diselewengkan. Sebentar. Bagaimana? Sebentar. Sebentar. Pak, silakan siapa menulis. Boleh saya membangun argumen saya dulu. Saya ngomong dulu. Anda kan sudah ngomong. Dengar. Bapak harus jelaskan. Bapak juga. Iya Bapak ini. Oke. Kamu ngomong lah. Silakan ngomong. Mana dia? Ya tadi saya dimut. Jadi tadi kan ada pertanyaan dari siapa itu tentang hikmahnya. Jadi sebenarnya peristiwa Z itu adalah peristiwa satu, bahwa saya nggak bertanya tentang hikmah. Saya bertanya Muhammad melanggar hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini akan istri orang lain. Melanggar yang bagaimana? Muhammad melanggar hukum Taurat yang ke-10, mengingini istri orang lain. Mengingini gimana? Itu kan hanya tafsiran saja. Kalau nggak mengingini nggak dinikahin Pak. Nggak mengingini. Buktinya. Kalau nggak mengingini ya nggak dinikahin Pak. Biarlah itu menjadi menantunya sendiri. Tidak seperti itu. Sendiri harus dinikahin juga Pak. Hasilnya kan dinikahi Pak. Kan ada. Iya. Jadi itu kan pernikahan. Al-Azab 50-nya coba baca. Al-Azab 50 lalu keluar lagi pengesahan dari Allah mengesahkan bahwa perempuan mukmin siapapun yang merasa ingin menyerahkan diri kepada Nabi. Ada pengesahannya Pak. Al-Azab 52 juga ada ya. Terjemahannya salah. Ayat 50-nya coba baca. Ada terjemahannya salah Pak. Enggak, kita mau membahas yang mana dulu ini? Ya enggak, Bapak mengatakan kan itu bukan karena Nabi bukan mengingini, tetapi itu kan jelas dia menikahi Pak. Lalu di ayat 50 Bapak lihat ya, Allah menurunkan lagi legalitas. Bentar Pak, di ayat 52 Allah menurunkan lagi legalitasnya untuk Nabi menikahi perempuan manapun. Yang itu nomor 50-nya coba. Ayat 50 dengan 52. Berarti topik di ayat 50 ya? Coba. Nah, coba. Kita ambil artikel dari Google ya. Oh, juga sih di ayat Al-Quran ya, Pak? Ya, Al-Quran yang mana? Saya yakin, Bu, tapi punya Pak Putra biasanya dari Google ya, Bu. Tadi coba dilihat 34. Jangan sampai itu kan 34 ya. Ya, sebentar saya buka. Saya bacain ya. 33 ya, ayat 50-nya. Saya bacain. Wahai Nabi. Ya, silakan. Ya, bacakan. Lanjut, Pak.
Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesulitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada kesempitan sama sekali untuk Nabi, Pak. Itu maksud kesempitan itu apa? Itu adalah peraturan nikah pada zaman itu. Sebentar. Perempuan, ya silakan. Sedikit aja. Gini Pak ya, tafsir At-Tabari itu ditulis tahun 800-an ya. Dr. Haikal itu di 1915. Jaraknya mereka ini Pak, itu 1100 tahun. Apakah masih kompeten? Klarifikasi itu 1100 tahun Pak. Masih kalau ilmiah kenapa tidak? Bagaimana Bapak lagi bisa membantah data yang ada? Dan At-Tabari ini didukung oleh beberapa tafsir. Sebentar dulu. Ibu Sofi, jalan lain juga sama ya? Ya. Jalan lain. Apalagi? Ibnu Katsir. Oke, apalagi? Sebentar dulu. Kita coba Anda tunjukkan 3 tafsirnya itu. Jangan dipotong. Oke, ya. Artinya ini udah 4 tafsir sepakat mengatakan satu peristiwa itu seperti itu. Tetapi aku lekole juga kau. At-Tabari itu tafsir pertama dan ketua Islam. Jadi semua tafsir lainnya, tafsir jalan lain Ibnu Katsir itu merujuk ke At-Tabari. At-Tabari itu yang paling otentik. Jadi begini. Sebentar dulu. Saya tantang Bapak. Ya, kalau At-Tabari itu kitab sampah. Bapak sekarang ngomong ke YouTube At-Tabari adalah tafsir sampah. Tidak ada yang mengatakan At-Tabari. Sebentar dulu. Gini aja. Aku kan ngomong. At-Tabari itu tafsir tertua dan pertama Islam. Oke. Pak Putra. Ya, Bapak katakan sekarang At-Tabari tafsir sampah. Bisa terjadi kalau memang datanya tidak. Sekarang gini, yang aku tanya sama Bapak, gimana para ulama Bapak selama 1100 tahun kok tidak ada mengkonfirmasi 1100 tahun itu bukan waktu yang singkat atau belum? Aku peluk. Pak Eben, tahu nggak kenapa Pak? Tahu nggak kenapa dibantah tahun 1900? Karena waktu itu sudah mulai banyak yang tahu, apalagi tahun 2000 internet udah terbuka, udah kita expose, jadi mereka malu. Kalau saya lihat ya, hasil bantahan tahun 1900-an itu hanya hasil bantahan untuk menjawab untuk memperkabur, bukan mempertegas loh Pak, bukan mempertegas, justru menjawab ini. Jadi gini, sebentar, saya ngomong. Sebentar, kau ngomong makin kosong. Jadi gini, yang mau saya sampaikan, kalau belajar sejarah itu semakin dekat dengan peristiwa, akan semakin murni sejarahnya. Itu yang tepat. Ketika sejarah dia, tidak jaminan. Hanya logika orang goblok lah yang mengatakan semakin dekat dengan peristiwa semakin gak jaminan. Iya, bagaimana tenang dengan orang yang takiyah? Ini S3 loh teman-teman. Kau S3 dari mana kau S3? Siapa yang pembimbing jengkel aku? Ya, kita tetap sopan. Kita ke bagaimana kita sopan kepada orang yang nggak mengerti? Mengerti. Selesaikan dulu penyampaian Bro RD. Oke. Sebentar. Selesaikan dulu penyampaian Bro RD. Jadi gini, ini tafsir yang paling tua, sangat dekat dengan peristiwa. Sabar. Tetapi ini baru datang di tahun 1915. Artinya selama 1100 tahun tidak ada konfirmasi yang membantah apa yang di At-Tabari. Tapi muncul di sini. Cuman yang diaktualkan itu selalu dari sekarang kau tunjukkan di sini tafsir mana yang kau gunakan. Dr. Haikal 1915. Seharusnya kamu cari, dengarin ya, kalau kamu ingin membantah At-Tabari ini, kamu harus cari tafsir atau apapun yang lebih tua dari sini seharusnya. Harus yang lebih tua. Ketika kamu dapat sesuatu yang lebih tua dari sini, otomatis ini gugur. Tapi kalau kau pakai setelah ini menjadi acuanmu, otomatis ini semua gugur.
Itu namanya kalau ilmu pengetahuan apa yang mau kau gunakan di sini? 1100 tahun. Acuannya Dokter Haikal dari mana sumbernya? Ada manusianya nggak sumbernya? Oke, sekarang kau share di sini sumbernya ya. Jangan kau ngebacot. S3 kau. Jangan mempermalukan gelar doktermu itu. Ya kita sopan. Loh, Kan? kau dokter di sini. Kita mau diskusi apa ini? Udah kau tunjukkan datamu itu. Ya, Seorang dokter, dengarkan. Seorang dokter itu harus ada data empiris yang bisa divalidasi. Tunjukkan di sini. Sudah saja. Sudah apa? Mana ada tanya share? Kau share. Linknya kirim biar kau share. Kau kirim linknya. Ya, Kau kirim linknya. Chat. Aku kalau orang ngeyel ngegas nggak ada data jengkel juga. Sudah, tenang. Kita ini kasih ke penonton aja. Bukan, dia ini seorang dokter. Seorang dokter itu. Maka saya nggak menyalahkan gelarnya. Ya jelas salah lah. Kita di sini topik pembahasan. Mana yang benar itu adalah argumennya. Standar kebenaran saya ngerti kamu bilang. Kita sopan. Saya ingin begini. Karena saya sopan sama orang bodoh. Tidak Jangan begitu teman-teman. Jangan begitu. Oke. Ya, Lanjut, betul. Pak. Saya tertarik itu. Oke, saya baca ya. Di channelnya Bom ada itu sudah sopan. Nah, tinggal channel sini nih. Jadi kita Aduh, Pak, jangan framing. Kau sudah Ya, sebentar. framing. Bentar. Ini kita baca. Ya. Lanjut. Nabi kita Muhammad memiliki menantu wanita cantik bernama Zainab, berumur kurang 35 tahun, secantik dan seumuran Sarasari. Mana lagi kayak gini menulis Sarasari? Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad yang bernama. Ada saja artikel-artikel. Bentar dulu, baca dulu. Ayo di menu permanen dong deh. Di menu permanen nanti kau selesaikan baca data ini. Sumbernya link ini. Ini ya, ini sumber. Ini siapa ini? Abbas Jamal ini tahun berapa? Ini harus kita validasi satu-satu supaya kita ini kan. Ini lihat ini ya. Siapa Zainab merupakan ini. Sebentar saya baca selesai aja. Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad yang bernama Zaid. Oke, di suatu pagi Muhammad berjalan masuk ke rumah menantunya untuk mencari Zaid dan kebetulan melihat Zainab yang baru bangun tidur dan setengah telanjang. Betul kan? Betul. Yang dibilang Ibu Sapi kan sebentar betul kan? Bahwa itu setengah telanjang. Muhammad senang sekali akan pemandangan ini. Ini datamu loh. Datamu yang kau kirim ini. Senang dia akan pemandangan itu. Gratis. Ah, ini lagi. Suatu hari Nabi pergi ke rumah Zaid. Ketika beliau datang, Zaid sedang tidak ada di rumah Zainab. Karena tidak menyangka akan datang tamu waktu tersebut. Sedang berpakaian seadanya. Zainab lari ke pintu tanpa mengenakan alas kaki untuk mempersilahkan Nabi masuk dan menunggu hingga suaminya kembali. Dia sedang tidak ada di Wahai Rasulullah katanya, tetapi demi bapak dan ibuku silakan masuk. Saat Zainab berdiri di pintu, ia tampak berseri-seri dan riang gembira dan Nabi kagum oleh kecantikannya. Kagum ini. Baru ini, tapi apalah cur. Sedang baginda Nabi mengucapkan Assalamualaikum subhanallah beliau bertemu, maka yang menjawab adalah Zainab istri Zaid yang dalam keadaan sedang terburu-buru membetulkan pakaiannya yang belum sempurna terpakai. Oke, tentu sajalah ini berakibat tampaknya sebagian aurat Zainab oleh Rasulullah. Betul. Setengah riwayat menyatakan bahwa Zainab dalam keadaan berpakaian tipis. Betul kan data yang tadi? Rasulullah datang ke rumah Zainab ingin mencari. Mungkin Rasulullah tak menjumpainya saat itu sebabnya dia bertanya, di mana Zaid? Dia masuk rumah mencarinya dan saat tidak menemukannya, Zainab binti Jahsh berdiri untuk menemuinya dengan memakai baju tipis yang memperlihatkan kemolekan tubuh Zainab. Ketika mata Rasul menatap keindahan tubuh Zainab, dia berkata, "Kata beraka Allah, Harsarullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengubah hati tiap laki-laki." Hatinya itu sama. Zainab kemudian berkata, "Dia tidak di sini. Rasul, masuklah. Ayah dan ibuku adalah tebusannya." Rasul menolak masuk. Zainab cepat-cepat memakai baju ketika mendengar Rasul ada di pintu. Jadi dia buru-buru meloncat dan Rasul menyukainya ketika dia meloncat. Hati sang Rasul dipenuhi oleh kegaguhan akan Zainab. Ketika Zainab pulang, Zainab memberitahu suaminya bahwa Rasul mencarinya. Zaid berkata, "Kau menyuruhnya masuk tidak?" Dia menjawab, "Aku tawarkan," tapi dia menolak. Dia bilang, "Apa kau dengar dia bilang sesuatu?" Jawabnya, "Aku dengar dia berkata sesuatu, tetapi yang ku mengerti hanya terpujilah Tuhan yang mengatur hati tiap laki-laki." Zaid menemui Rasul dan berkata, "Oh Rasul, ku dengar kau datang ke rumahku. Apa kau masuk? Mungkin kau menyukai Zainab. Aku bisa saja meninggalkannya." Rasul berkata, "Pertahankanlah istrimu." Sama kok. Zaid berkata, "Oh Rasul, aku akan meninggalkannya." Rasul berkata, "Pertahankan istrimu." Jadi ketika Zaid meninggalkan istrinya, Zainab selesai masa mensnya setelah dia mengasingkan diri dari Zaid. Sementara Rasul duduk dan berbicara bahwa dengan Aisyah dia lalu kerasukan.
Loh, kok ada kerasukan? Dan ketika berdiri dia tersenyum dan berkata, siapa yang akan pergi ke Zainab memberitahukan bahwa Tuhan menikahkannya pada aku di surga? Tetapi dia mendapatkan ayat bahwa Allah akan menikahkan dia dengan Zainab. Oh, oke. Rasul membaca QS 30:3-40. Jadi kau katakan pada seseorang yang Tuhan senangi dan mereka yang kau sendiri senangi, pertahankan istrimu. Lais berkata, banyak kudengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Dan kubilang, pasti dia membanggakan diri mengenai ini pada kita. Selama budak dari Rasul cepat-cepat memberitahukan tentang itu. Dari cerita data kita dapat melihat Zainab bukanlah seorang istri yang jinak. Oh, Zainab begitu bangga karena Rasulullah tertarik padanya. Oleh karena itu, ia menceritakan peristiwa itu kepada suaminya, dan Zaid yang memang menganggap Muhammad seperti Tuhan, akhirnya dengan bangga mempersembahkan istrinya pada Muhammad dengan menceraikannya. Jadi waktu itu Zaid baru belum diceraikan ya, gara-gara senangnya maka diceraikan. Oh, Videonya Pak Gracia Pelo ditunjukin. iya, oke. Zaid pulang ke rumah dengan berat hati, dia ngomong ke Zainab mau dicerain. Tapi Zainab bilang katanya aku tolak dulu. Lah belum selesai diceraikan itu sorenya udah langsung digauli. Coba buka tempatnya Pak Gracia Pelo. Oke, ini semua sama kok Pak. Jadi saya Bukhari juga semua sama. Ini datanya Bapak ini semua. Ini semua udah habis. Ini Bapak loh yang share linknya ini. Terima kasih bahwa Bapak sepakat dengan kita. Cuma Bapak nggak sepakat dengan bibir Bapak, itu masalahnya. Darahmu nggak sepakat dengan bibirmu tadi. Ini lagi. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat sepele ini? Yaitu untuk memenuhi keinginan Muhammad. Saat itu gelora birahi malam pertama sudah tak tertahankan. Telah memberikan kode agar para tamu undangan segera pulang. Tetapi masih saja ada 2 tamu. Dan Anas yang ngeyel tak mau pulang. Nah, itu mengatakan bahwa mengulangi kodenya. Akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrat Rasul semakin membara. Kok si Anas masih saja ingin bersama Rasul? Rasul akhirnya menempuh cara terang-terangan untuk mengusir Anas. Aku gak bisa baca ini. Ini gak tahu dong kasirkan. Begini teman-teman. Setelah itu dia kan merayakan pernikahannya dengan Zainab. Banyak tamu diundang toh. Oke, nanti aku linknya ini. Ada tiga orang tamu tuh nggak mau pulang-pulang. Lah akhirnya turunlah ayat itu, jangan kamu berlama-lama di rumah Rasul. Itu surat ayat 50 kalau nggak salah. Maksud tamunya pulang pakai ayat ini, turun surat ayat ini. Lama-lama di rumah Rasul. Kalau sudah selesai apa yang diinginkan langsung pulang. Iya memang ada. Oke. Aku chat ini di kolom komentar di YouTube Elben supaya pemirsa silakan cek sendiri, dan ini link yang di-share oleh seorang Dr. Putra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa sih hikmatnya seorang nabi dalam melakukan hal ini, Pak? Apa sih ajarannya yang bisa dipetik, Pak? Masa untuk musik tamu aja turun ayat, Pak? Apa ini betul dari Tuhan? Ini harus dipertanyakan. Ini krusial loh, Pak. Mana Pak? Dibuka, udah pergi dia? Masih ada dia? Udah, dibuka aja mute-nya nih. Selesai kita baca. Jadi kalau Bapak menanyakan peristiwa itu pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa ternyata masih ada di hati para muslimah itu yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan takwa. Yang kedua, bahwa sebenarnya Rasulullah memilihkan istri yang baik untuk Zaid. Tapi karena ada masih merasa itu, maka istri itu tidak cinta. Jadi di sini adalah penjelasan hikmahnya, jangan memaksakan kawin kepada orang yang tidak saling mencintai. Yang ketiga, iya, orang punya istri masih aja mengambil menantu pun masih kurang, Pak. Bahkan keluar lagi ayatnya bahwa boleh menikahi perempuan mana saja kalau mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan apa, Pak? Apa lagi itu loh, Pak? Ayat 52 tambah lagi loh, Pak. Itu asumsi liar Anda. Ya, ada asumsi liar Anda. Tidak dibacakan ada kok. Iya kan tadi itu namanya Pak ya dari kenapa diambil hal-hal yang jeleknya saja itu malu-malu kucing tapi mau. Yang Bapak bicarakan itu kalau sudah seperti itu mana tidak tahu. Saya kan hanya begini. Saya hanya nge-share artikel, kemudian Ibu tanya maksud dari artikel itu apa, kemudian saya menjelaskan. Kok maksudnya intisari atau pengajaran yang diajarkan intisarinya ya, intisari melalui perbuatannya itu. Iya, penjelasan yang dikasih, Pak. Apakah Allah mengesahkan semua perbuatan yang menurut orang ini bertentangan dengan hati nurani? Kan terjadi keributan, Pak, ya. Untuk orang awam saja, istilah sebentar, Pak, untuk orang awam saja yang merasa tidak punya Tuhan, mereka tahu ini nggak betul. Tetapi kenapa ketidakbetulan ini justru disahkan oleh penguasa langit dan bumi yang katanya Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Kudus, yang menyalahi hukum. Iya, Pak, menyalahi hukumnya sendiri, Pak. Enggak, kan ini penjelasannya. Itu Allah mengajarkan
Janganlah memaksakan perkawinan yang tidak saling mencintai. Bapak, Allah yang menikahkan Zaid dengan Zainab, Allah yang menikahkan, Pak. Ada maknanya di tiap pernikahan Nabi itu ada maknanya. Seperti itu Zainab itu adalah artinya itu ayat memang dibuat-buat sendiri sama Muhammad. Enggak. Zainab. Jadi asumsi yang dibuat-buat. Kita jelaskan dulu persoalannya dengan dan kalian masih mau ikut Nabi seperti itu? Gila kalian. Kuliah catatan. Kan begini. Nabi yang mengingini Zainab tahu tentang Nabi. Berpakaian mengingini. Mana yang mengingini? Enggak ada yang seperti kamu cuma asal bacot menfitnah Nabi mulia. Oke, kami bertanya Kak bisa mulia sih yang seperti ini, mulianya di mana? Mulia. Mana mau Nabi? Oke, sebentar Bu Sofi, sebentar sorry ya Bu Uti. Bu Aida, tolong Ibu sampaikan bagaimana mulianya Nabi itu berbasis data ya, basis data. Ya. Ibu Sofi, silakan. Sebentar. Oke. Sebentar. Itu loh. Aku moderator, sekarang saya moderator. Sebentar ya, Ibu Sofi. Sebentar. Makanya jangan asal bicara tentang Nabi orang lain. Oh, sebentar. Ibu Aida ini dibilang sebentar. Tenang. Oke. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Mulut comberan. Oke, sebentar ya. Saya Bu Sofi, bentar Bu Sofi. Sebentar dulu, sebentar. Ini ya, teman-teman. Sebentar. Mana di Ibu Aidanya? Ibu Aida, kamu bicara bawa data. Kamu boleh membela, kamu boleh menyatakan kita salah, tapi datanya ada. Mana dia? Masih ada? Udah keluar. Ah, itu. Jadi gitu. Mulianya di mana kalau begini? Bagaimana yang A berubah jadi B yang halal? Bagi seorang wanita gila yang membela Nabi seperti ini, kalau ada suaminya melihat istrinya orang lain dengan berpakaian tipis dan mengingininya, apakah dia masih bisa berkata itu perbuatan mulia? Iya, di mana mulia? Enggak. Ya udah. Jadi gini Pak Putra, datanya Pak Putra mana Pak? Data yang Bapak share tadi udah kutunjukkan sepakat dengan data kita. Jadi sekarang apa lagi Bapak mau bilang? Ibu Aida itu yang tadi mana itu? Yang ada di mana itu? Ada di live YouTube bilang aku kadung apa semua, naik kau ke atas. Kau bawa datamu di sini. Data. Jadi gini prinsipnya yang saya tahu. Kalau kita mau bahas sejarah di masa lalu, semakin dekat dengan peristiwa itu semakin murni kisah itu. Ya. Sama seperti air, semakin dekat dengan mata air semakin jernih, semakin jauh semakin banyak kotoran. Jadi gitu Pak Putra, itu udah berpikir logis yang sehat, tapi logis yang kacau ya kebalikannya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara, Pak Putra, silakan bertakya. Jadi gini ya, kalau kita mau istri seseorang pakai ayat itu boleh nggak Pak Putra? Iya betul. Nah, saya tanya sama Pak Putra, kalau saya mau istrinya tetangga saya atau istrinya siapapun saya pakai ayat itu diperbolehkan tidak Pak Putra? Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Nggak boleh Pak, kita bukan Nabi. Kalau Nabi boleh, paksa saja. Pak, pertanyaan Pak, kenapa Nabi boleh, umat awam tidak boleh? Sedangkan Nabi itu adalah merupakan panutan. Kenapa dilarang untuk umatnya, lalu Nabi memperoleh keistimewaan untuk melanggar semua aturan-aturan ketetapan dari Tuhan itu Pak? Kan aneh Pak, Nabi itu kan dia adalah pemberi peringatan, Nabi itu kan adalah panutan, Nabi itu kan adalah pedoman, dialah yang mengajarkan semua buat akhlak itu Pak. Tetapi ya buat umatnya sendiri itu kan merupakan hal yang haram ya Pak. Kenapa justru Nabi dihalalkan gitu loh Pak? Iya betul. Kenapa justru Nabi dihalalkan itu Pak? Hak istimewa apa itu? Iya saya ngerti udah saya kasih Bu. Nabi itu memang panutan, tapi kalau masalah selangkangan itu kita nggak boleh melarang dia, itu harus suka dia gitu Bu. Dika jawab siapa? Iya Bu. Saya butuh ngurus itu Bu. Dalam semuanya. Begitu Bu. Karena Ibu Uti masih memakai pikiran yang waras. Kalau tidak waras itu hal yang biasa. Kalau begini bukankah standar akhlak dan moral umatnya jauh lebih tinggi daripada Nabi gitu Pak? Gimana sih? Dia di sini masih ada panutan. Iya, gimana panutannya Pak? Mau dijawab Pak? Kenapa kalau untuk umat nggak boleh, tetapi Nabi mendapatkan keistimewaan untuk melakukan itu Pak? Boleh. Gitu. Karena umat. Karena ayatnya dari Nabi.
Nah, itu gayanya buat biasa nggak boleh. Saya iri juga Bu, kenapa buat nggak boleh. Akhirnya saya nggak bisa melakukan seperti apa yang nggak dilakukan karena banyak istri-istri. Di dalam Al-Azhar itu juga Pak ya, saya lihat ya di itu kan yang orang-orang kalau umatnya itu kan menikahi 4 orang asal adil ya. Tapi kalau untuk Nabi juga ternyata mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil Pak. Coba dibaca di dalam yang ayat 52-nya itu Pak. Jadi istimewa banget Nabi. Kan umatnya boleh menikahi 4 orang, tetapi asal adil. Nah, tetapi Nabi kan enggak Pak. Boleh terserah mau adil atau enggak, siapa yang dia pilih ingin dia gauli terserah gitu. Sampai kan akhirnya kan kalau kita baca kan akhirnya ini kan istri-istrinya mengutus Fatimah untuk datang kepada Nabi memohon supaya Nabi berlaku adil. Lalu Nabi mengatakan apakah kalian mencintai mencintai siapa itu Aisyah gitu kan? Ya kalau aku gini aja Bu Uti. Cintai Aisyah. Jadi kalau seandainya Paulus pernah mengambil istri orang, aku jumpa sama Paulus, ku tempelin baru ku tinggalkan, ku sobek tulisannya itu laku-laku Bu. Iya. Apalagi kalau sampai kita kepada Yesus, ajaran Yesus tantangan itu sempurna. Jadi kalau mereka klaim bahwa kitab terakhir mereka itu menyempurnakan Injil katanya, apa yang disempurnakan? Yang ada semua ditentang ajaran Yesus. Malah dirambah Pak, malah melonggarkan Pak. Itu kata Pak Putra loh. Itu kata Pak Putra tadi. Iya. Tadi dikatakan melonggarkan. Wah. Udah jelas loh. sudah sempurna ajaran Yesus itu. Dilonggarkan artinya ya sama aja menentang Yesus. Maksudnya itu yang sempurna itu yang dilonggarkan itu. Yang maksud dari kata sempurnanya bukan selangkangan, melonggarkan selangkangan. Ada. Ya, yang lucu yang kita diam aja Pak. Yang uniknya Pak Putra, dia share data ketika kita baca persis sama dengan yang kita bicarakan. Jadi data dia bertentangan dengan dirinya. Artinya Pak Putra ini bukan iya, Pak Putra ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi mempertontonkan, membela juga. Pak Putra bertobat Pak Putra, dokter kau masa kayak gitu nggak bisa justru data yang dibaca tadi lebih vulgar. Percaya Pak Putra dokter, yakin saya. Pak Erwin, justru data yang ditampilkan tadi lebih vulgar. Iya, aku rasa kok di kolom chat siapa yang mau tahu datanya di kolom cari aja. Ya kalau misalkan 12 sahabatnya Nabi itu menginginkan Aisyah dengan pakai ayat itu sudah dipenggal besok itu. Ini topik ini seharusnya malam Jumat yang dibahas, dicocok. Katanya tadi dia tadi mulia katanya. Ini mulia katanya. Nah itu dia. Enggak apa-apa. Ya kita setuju aja itu mulia bagi dia yang pada kacau. Masa perempuan ngomong kayak gitu? Iya. Sebentar aja. Kalau suaminya begitu, mulia juga suaminya. Iya. Tegas lehernya. Ada dulu kayak gitu kan, orang muslim itu mulia katanya, bagus itu poligami. Kuduakanlah kalau poligami orang suami, benar Pak Regan, kalau ada suami dia ngomong begini, tadi gue lihat loh itu istri anak angkat gue lagi berpakaian tipis, terus dia akan gue kawin nih, siap-siap kita sunat lagi. Berarti Ibu Sofi. Sampai putus. Ibu, berarti standar mulianya mereka itu begitu murah ya? Ya itu dia. Kalau saya lihat tadi Pak, dia itu tidak mempercayai apa yang dikatakan Bu Sofi dan teman-teman. Dia bilang itu mengarang-arang, makanya dia masih berketetapan itu mulia nabinya. Itu masalahnya kayaknya sih. Kalau kita baca Al-Qadari tadi. Iya makanya. Tapi yang saya bingung, yang bikin saya bingung ya, kalau dia bisa di atas 10 orang, tapi pengikutnya maksimal 4 orang, kayaknya nggak adil gitu ya. Ya itu dia kan mendapatkan keistimewaan. Lo kan ada juga dari karena Nabi dia bisa di atas firman. Dia nggak bisa dasar. Betul, itu dia. Jadi ibu ini kalau menurut saya dia sedang menutup mata terus-menerus, dan orang banyak yang seperti ini. Orang seperti ini banyak. Ngeri. Yang saya. Ini ada terang-terang itu tadi kan ayatnya bahwa Allah dan Rasulnya telah menentukan, telah membuat ketetapan. Jadi ayat itu memang dia yang bikin, Allah dan Rasulnya kok yang membuat ketetapan itu. Dia Tabari itu kan sempat gak baca Bu Sofi, kalau dia belum akad nikah, tapi udah dicampur. Belum kita sempat baca, coba dibukain deh. Kila coba baca komen netizen lah Kila. Kita lihat komen netizen kita itu. Saya masih dari HP Bu Sofi jadi belum bisa buka. Harus saya buka laptop dulu. Di Atabari itu malah Jibril jadi mak comblang.
Produser film Pak Putra kelihatannya cari data ini, masih cari data di Google ini, bolak-balik kusak-kusak cari Google ini, Pak Putra. Saya nggak komentar. Saya sih dengan membaca kisah ini udah jelas ya, itu ayat pasti bukan dari Tuhan, ya, karena ngusir tamu aja pakai ayat, bayangin, ya. Jadi jelas ini Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, itu nggak ada di dalam kitab kita seperti itu. Dan nabi-nabi itu tunduk kepada firman-Nya Tuhan, bukan di atas firman. Ya, bahkan Daud pun ketika berzina dia dihukum Tuhan, bukan malah dikasih. Sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang, dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik, dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti, lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran. Nah, sampai di sini video saya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.